There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video saya kali ini. Dan buat kalian yang baru gabung atau sudah lama gabung di video Mama Zoe, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang serta selamat menikmati video kali ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya mau menyapa kalian semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya berlimpah banyak rezeki. Amin. Dan tak henti-hentinya juga nih, saya selalu mengingatkan kalian semua untuk terus dukung saya dengan cara like dan komen video saya yang ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya, biar saya makin semangat lagi untuk membuat video-video menarik buat kalian semua. Oke, lanjut ke videonya. Sesuai judulnya, kali ini saya mau mengevaluasi budget September saya untuk di minggu pertama ini ya teman-teman. Dan sambil saya mengevaluasi, sambil kita cerita-cerita yuk bagaimana cara kita menanggapi teman kita yang ingin berhutang. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih kepada kalian. Di antara kalian ada gak sih yang tiba-tiba tuh dapat telepon dari teman lama yang tidak pernah say hello sebelumnya, terus nanyain kabar dari A sampai Z, tapi ujung-ujungnya malah pinjam duit? Ada gak? Kalau ada, artinya kita sama ya teman-teman. Jadi beberapa minggu yang lalu saya ada di posisi yang sama seperti kalian. Ada di posisi dimana tiba-tiba nih ada temen jauh, bukan juga temen dekat, cuman sempat berteman, entah itu di jenjang SD, SMP, atau SMA, datang dan tiba-tiba nanya kabar A sampai Z. Sudah seneng nih ditanyain kabar, ujung-ujungnya malah pinjam duit. Itu kan gimana ya? Mau nolak juga sudah basa-basi nih panjang lebar, mau iyain juga tapi kita sudah punya perencanaan keuangan untuk kita ke depannya. Jadi gimana ya kira-kira untuk menghadapi teman-teman yang seperti itu? Nah, atas kejadian itulah saya mau membahasnya di video ini ya teman-teman. Jadi di sini saya membahas bagaimana sih cara kita menolak secara halus teman-teman yang ingin meminjam uang seperti itu. Nah, di sini ada tips-tipsnya teman-teman, biar kita tuh tidak merasa terlalu jahat sama teman kita, walaupun dia teman jauh ya teman-teman. Sebelum kita ke tips-tipsnya, terlebih dahulu saya mau kembali ke video dulu ya teman-teman. Ini saya sudah selesai mereview budget saya di minggu pertama, dimana untuk budget saya minggu pertama itu groceries ada sisa 10.000, kebutuhan anak ada sisa 10.000, kebutuhan kucing tidak ada sisa sama sekali, bahan makan bersisa 5.500, jajan weekend bersisa 50.000, dan dana jaga-jaga juga bersisa 50.000. Sehingga sisa budget untuk di minggu pertama ini ialah sebanyak Rp125.500, dimana uang sisa ini akan saya masukkan ke dalam pos sinking fund mini saya dan juga pos untuk saving challenge terbaru saya yang di map atau binder hitam ya teman-teman. Soalnya untuk binder kuning tuh sudah saya bongkar saving challenge-nya, dan hasil bongkarannya, terus video saya bongkar hasil saving challenge itu akan saya buat nanti ya teman-teman, kalau misalnya proyek untuk renovasi rumah saya sudah kelar. Proyek kecil-kecilan sih, saya pakai uang saving challenge saya itu. Nah oke, sekarang kita lanjut saja nih ke tips and trick bagaimana cara kita menghadapi teman kita yang ingin berhutang. Tips pertama yaitu cari tahu kenapa teman kalian berhutang. Nah, tips ini sangat baik buat kalian semua biar tidak terkesan langsung mau menolak nih teman-teman. Jadi ada basa-basi terlebih dahulu sebelum menolak. Dan dengan mencari tahu kenapa teman kita berhutang ini, kita juga jadi tahu nih apa sih masalah keuangan dia sebenarnya. Apakah dia berhutang karena kebutuhan konsumtif atau produktif. Dan di saya pribadi ya, saya tipe orang yang tidak terlalu mempercayai orang lain ketika dia berhutang. Entah kalian berpendapat apa, tapi kalau bagi saya itu tidak percaya sama orang yang ingin berhutang ya teman-teman.
Karena media untuk berhutang itu banyak. Kenapa dia harus berhutang ke teman yang jauh atau teman yang tiba-tiba baru dia hubungi? Artinya bisa jadi nih, kita skeptis saja teman-teman, bisa jadi nih dia itu sudah berhutang di beberapa tempat, tapi malu lagi untuk berhutang di tempat yang sama. Bisa jadi ya teman-teman. Nah, makanya itu kenapa kita harus mencari tahu kenapa nih orang berhutang sama kita. Selain itu ya teman-teman, biar kalian tidak terhasut atau tiba-tiba merasa iba dan kasihan sama teman kalian sehingga ingin meminjamkan uang kalian kepada teman kalian terlebih dahulu nih teman-teman ya. Ada baiknya kalian itu untuk cek and recheck bagaimana kehidupan dia di media sosialnya. Lihat tuh kehidupannya di media sosialnya, apa sih yang dia tampilkan di medsosnya. Apakah kehidupannya memang hedon atau kehidupannya memang sederhana. Karena normalnya ya teman-teman, ketika ingin meminjam uang, orang itu pasti datang ke keluarga terdekatnya dulu kan, sebelum dia pergi ke teman jauhnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang minjem ini teman dekat? Nah, kalau yang pinjam teman dekat, kita langsung masuk saja ke tips yang kedua, yaitu dengan cara bantu semampunya. Dalam artian di sini kita tidak meminjamkan uang kita kepada teman kita sebanyak yang dia minta, tapi kita berikan saja sebanyak 10%, 20% atau 30% dari dana yang dia pinjam atau dana yang ingin dia pinjam. Kenapa hanya 10, 20 atau 30% saja? Karena di sini kita di posisinya bukan lagi meminjamkan uang ya teman-teman, tapi kita memberi bantuan kepada teman dekat kita. Ingat, beda teman jauh dan beda teman dekat. Kalau teman dekat itu biasanya kita sudah lebih mengenal dia secara latar belakang keluarganya, latar belakang kehidupannya, atau latar belakang keuangannya. Biasanya kita sudah lebih tahu lah dikit-dikit tentang dia. Jadi besar kemungkinan dia meminjam uang kepada kita itu memang benar-benar dalam posisi yang kepepet. Dan ingat ya teman-teman, dana yang kita belikan 10%, 20% hingga 30% kepada teman kita, itu kita tidak anggap sebagai utang ya teman-teman. Kita anggap itu sebagai pemberian kita untuk membantu teman kita. Hitung-hitung sedekah lah ya teman-teman. Jadi jangan kalian harapkan teman kalian itu untuk mengembalikan uang yang telah kalian berikan. Karena di sini konteksnya lebih ke menolong ya teman-teman, bukan ke memberikan hutang. Untuk konteks menolong teman ini juga harus kalian sesuaikan dengan kondisi keuangan kalian. Kalau memang ada silahkan kalian bantu. Kalau memang tidak ada, saya rasa teman dekat kalian akan mengerti kok kenapa kalian tidak bisa membantu mereka. Percaya atau tak percaya ya teman-teman, hutang itu bisa saya katakan sebagai salah satu bisikan setan atau bisikan iblis yang membuat persahabatan kita jadi hancur. Ingat, hutang bisa menghancurkan persahabatan. Jadi hindarilah kalau bisa ya. Terus bagaimana nih kalau sama orang-orang yang ngotot nih pengen pinjam duit? Pokoknya saya harus dapat duit, saya harus bisa pinjam duit dari dia. Atau dia terus-terusan mengiba atau mengasihani diri biar kita tuh terenyuh hatinya dan ingin meminjamkan uang kepadanya. Nah, untuk orang seperti ini kita bahas di tips yang ketiga. Tips ketiga yaitu memberi dengan balas jasa. Nah, di sini konteksnya kita akan membantu atau memberikan hutang kepada orang yang ingin berhutang kepada kita, tapi dengan imbal balas jasa. Contoh nih teman-teman, ketika ada orang yang ingin meminjam uang kepada kalian, dan dengan melihat kondisi keuangan kalian yang memungkinkan, kalian punya nih dananya sebenarnya. Caranya ya dengan ngomong sama dia, komunikasikan sama dia kalau saya punya dana yang kamu butuhkan, tapi saya juga lagi butuh nih untuk orang yang bisa bersihkan halaman saya misalnya, atau misalnya bantu saya untuk antar anak saya ke sekolah misalnya, atau mungkin bersihkan selokan saya misalnya, dan lain sebagainya. Banyak bentuk jasa yang bisa kalian tawarkan ke mereka untuk ditukar dengan dana yang kalian miliki. Nah, dengan cara balas jasa seperti ini, itu kita di posisi win-win solution ya sebenarnya, dimana kita mendapatkan jasa yang kita butuhkan dan orang tersebut mendapatkan dana yang dibutuhkan atau
hutang yang ia butuhkan untuk membiayai kebutuhan dia, misalnya seperti itu. Dan di posisi ini juga walaupun orang itu tidak membayarkan hutangnya kembali kepada kita atau kedepannya tidak mampu untuk membayarkan hutangnya kembali kepada kita, kita tidak merasa rugi karena kita sudah memperoleh balas jasa dari orang itu kepada kita. Terus gimana nih kalau misalnya ketemu lagi sama tipe orang yang sedikit tidak tahu malu ya teman-teman. Seperti misalnya dia harus dipinjami duit tapi dia juga tidak mau untuk memberikan balas jasa kepada kita. Nah, untuk orang-orang seperti ini kita masuk saja ke dalam tips keempat. Tips keempat di sini ialah dengan cara menolak secara halus. Ya mau gimana lagi teman-teman, mau dipinjamin duit juga orang kita nggak kenal atau orang jauh juga, mau dipinjamin duit juga nggak mau usaha juga orang yang untuk dapetin duitnya. Ya sudah, cara terakhir itu ialah dengan cara tolak secara halus. Bagaimana sih caranya menolak secara halus? Banyak sebenarnya teman-teman. Bilang saja ke dia bahwa kita juga dalam kondisi keuangan yang tidak semenguntungkan itu atau tidak sebanyak itu sampai bisa untuk dipinjami duitnya. Bilang saja kebutuhan kita juga banyak, bilang saja uang kita juga habis untuk kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Atau bisa saja kalian bilang bahwa uang saya memang ada mbak, tapi saya pakai nih uangnya untuk investasi misalnya, atau untuk biaya sekolah anak nanti misalnya. Seperti itulah teman-teman. Kalau dia bersikeras terus ingin meminjam, Anda juga harus bisa bersikeras dengan cara halus untuk menolak. Karena percayalah teman-teman, kalau tipe orang seperti ini itu adalah tipe orang yang ketika kita menagih hutang ke mereka itu, mereka bakal lebih galak ketimbang kita yang dihutangi. Percaya deh. Nah oke, itu tadi dia beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk menyiasati teman yang ingin berhutang dengan beberapa tipe atau karakter orang ya teman-teman. Nah, untuk agar semua itu bisa lebih sukses lagi, kita langsung masuk saja ke tips yang kelima ini, yaitu dimana tips kelima ini ialah menghindari rasa bersalah. Jadi ya teman-teman, sebaik-baiknya kita manusia itu, kita tidak akan luput dari yang namanya rasa bersalah. Seperti halnya rasa bersalah ketika kita menolak memberikan pertolongan kepada orang dengan cara memberikan hutang. Nah, rasa bersalah inilah yang harus kita hindari, biar kita tuh tidak luluh ketika orang ingin meminjam uang kepada kita. Ingat ya teman-teman, hutang itu ialah salah satu hal yang bisa membuat hubungan kita dengan yang lainnya itu rusak. Dan kebanyakan orang itu berhutang karena mereka tidak mampu memanage keuangan mereka dan tidak mampu untuk menghindarkan diri dari kehidupan yang konsumtif. Percayalah, rezeki Allah itu luas dan pas dan sudah ditakar untuk tiap umatnya. Jadi ketika ada orang yang berhutang, tentunya ada yang salah dengan cara dia mengelola rezeki yang dititipkan kepada dia. Umumnya orang yang berilmu dan beriman itu mereka pasti tahu ketika ingin mendapatkan sesuatu tentunya harus disertai dengan usaha. Jadi menurut saya orang yang berhutang itu ialah orang yang tidak mau berusaha. Nah oke teman-teman, kiranya itu saja yang ingin saya share kepada kalian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat atau menghibur atau bahkan memotivasi kalian semua dalam hal mengelola keuangan kalian ya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video saya sampai dengan akhir. Tak lupa juga saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk terus dukung saya dengan cara like dan komen video saya yang ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya biar saya makin semangat lagi untuk membuat video-video menarik buat kalian semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.